Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, pertanian disebut-sebut tak lagi menghormati tanah, air, dan udara. Pada kenyataannya, dengan laju yang sekarang, sebagian besar masalah lingkungan menjadi lebih akut ketimbang di masa lalu. Kebanyakan orang yang punya anak menganggap mengamankan masa depan anak-anak sebagai prioritas. Kita membayar demi memperoleh pendidikan, makanan, dan pakaian, sehingga kita mencurahkan waktu dan semuanya dengan tujuan membantu mereka menikmati hidup yang menyenangkan 5 tahun ke depan. Tidak masuk akal jika kita melakukan hal-hal tersebut untuk anak-anak. Namun pada waktu bersamaan kita membiarkan dan bahkan melakukan hal-hal yang merusak yang dunia, akan ditinggali oleh anak-anak kita 50 tahun mendatang. Rekan-rekan yang terhormat, tahun-tahun terakhir ini telah memberi kita banyak tantangan ketahanan pangan yang kompleks. Saat ini, 3,1 miliar orang di seluruh dunia masih tidak mampu membeli makanan yang sehat. Kelaparan terus meningkat, dan hal ini terus berdampak pada 828 juta orang pada 2021, sebuah peningkatan 46 juta orang sejak 2020 dan 150 juta sejak 2019. Kelaparan dan kekurangan gizi menyebabkan hilangnya nyawa dan membahayakan masa depan yang sehat bagi anak-anak kita. Apa yang Anda mungkin tidak tahu adalah bagaimana pemanasan global berhubungan dengan sistem pangan. Pemanasan global menyebabkan krisis iklim yang memiliki konsekuensi mengerikan bagi kehidupan di bumi. Kita masing-masing dipengaruhi oleh banjir, kekeringan, dan fenomena iklim lainnya. Tetapi, hampir setengah dari emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dihasilkan oleh produksi makanan industri. Pertanian industri memiliki 6 dampak utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global: deforestasi, pertanian industri, transportasi, pengolahan, revirigasi, dan limbah makanan. Mari kita lihat masing-masing masalah ini. Deforestasi. Pertama-tama, pertanian industri menghabiskan jutaan hektar lahan subur dengan perkebunan tanaman tunggal yang disebut monokultur. Tanah ini tidak hanya berbaring di situ, tetapi harus ditebangi. Jadi, industri pertanian menghilangkan padang rumput alami, lahan basah, dan kayu untuk membuat jalan bagi tanaman. Dalam prosesnya, pohon-pohon dibakar bersama dengan bahan organik tanah yang menopangnya. Karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca utama, dilepaskan ke atmosfer. Perluasan lahan-lahan pertanian bertanggung jawab atas 70 hingga 90% deforestasi dunia. Sumber yang satu ini menghasilkan 15 hingga 18% dari emisi gas rumah kaca global. Produksi. Untuk menghasilkan monokultur di lahan gundul, pertanian industri menggunakan traktor dan mesin pertanian yang memakai bensin, yang merupakan bahan bakar fosil. Itu juga menggunakan pupuk dan agrotoksin. Untuk menghasilkan pupuk kimia, membutuhkan sejumlah bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, penggunaan pupuk intensif melepaskan sejumlah besar nitrooksida, gas rumah kaca lain yang potensial ke atmosfer. Karena tanah diambil alih oleh sistem monokultur, maka hewan ternak harus dibesarkan dalam operasi makanan terkonsentrasi atau KAFO. Ini menghasilkan berton-ton kelebihan pupuk kandang. Kotoran melepaskan metana, gas rumah kaca lainnya. Monokultur, KAFO, dan pupuk serta agrotoksin menyumbang 11 hingga 15% dari emisi gas rumah kaca global. Transportasi. Dalam sistem pangan industri, bahan baku dan produk harus menempuh jarak yang sangat jauh. Beberapa kedelai yang diproduksi di Argentina sampai ke Cina, di mana mereka digunakan dalam pakan ayam. Ayam menghasilkan telur yang diekspor ke Hong Kong, atau ayam-ayam itu sendiri diekspor sebagai ayam pedaging di Amerika Serikat.
Sebagian besar makanan kita diproduksi di tempat-tempat yang jauh di bawah kondisi industri. Ia menempuh ribuan kilometer sebelum mencapai piring kami, dan tentu saja transportasinya membakar bahan bakar fosil. Diperkirakan 5 hingga 6% dari total emisi gas rumah kaca disebabkan oleh transportasi makanan, pemrosesan dan pengepakan. Industri makanan mengolah tanaman menjadi produk makanan dan minuman siap konsumsi. Rak supermarket Anda dipenuhi dengan produk-produk ini. Mereka dipasarkan dalam segala bentuk dan ukuran, di bawah ratusan nama merek yang berbeda. Industri ini menargetkan konsumen dengan iklan yang agresif. Pemrosesan dan pengemasan makanan juga membakar sejumlah bahan bakar fosil, dan itu berarti lebih banyak gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer. Sekitar 8 hingga 10% gas pemanasan global berasal dari pengolahan dan pengemasan makanan industri. Pendinginan dan supermarket. Begitu industri makanan mengolah makanan menjadi produk yang menarik dan siap konsumsi, mereka harus didinginkan sehingga mereka dapat dijual di supermarket besar. Ini menambah 2 hingga 4% lagi ke emisi gas rumah kaca global. Limbah. Anda mungkin tidak percaya, tetapi sistem makanan industri membuang hampir setengah dari makanan yang dihasilkannya. Mengapa? Karena tujuannya bukan untuk memberi makan orang, melainkan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tepat di awal rantai makanan, banyak makanan yang tersisa di ladang hanya karena tidak memenuhi persyaratan dari perusahaan makanan besar. Itu tidak akan selamat dari perjalanan panjang menuju gudang dan prosesor, atau itu tidak akan cukup segar pada saat mencapai supermarket dan restoran. Tetapi bahkan lebih buruk lagi, ketika makanan mencapai pasar hanya untuk dibuang ke tumpukan sampah dan tempat pembuangan sampah. Limbah makanan yang membusuk mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca. Sebagian besar sampah organik yang dihasilkan manusia berasal dari sistem pangan. Ini bertanggung jawab atas 3 hingga 4% dari emisi global. Tahun 1929, Joseph Russell Smith mengambil istilah yang ia sebut sebagai pertanian permanen dalam bukunya The Crops Permanent Agriculture. Smith melihat dunia sebagai sebuah hubungan menyeluruh yang saling berkaitan. Ia mengusulkan penggunaan sistem pertanian yang berada di antara pepohonan yang secara spesifik membahas tentang pohon, buah, dan kacang-kacangan sebagai tanaman pertanian untuk bahan pangan manusia dan bahan ternak. Smith melihat dunia sebagai sebuah hubungan yang menyeluruh dan mengusulkan untuk menggunakan sistem campuran antara tanaman pertanian yang bernaung di antara pepohonan buah. Buku ini menginspirasi banyak individu untuk menjadikan pertanian lebih berkelanjutan. Pada tahun 1978, Bill Mollison dan David Holmgren menggunakan istilah permaculture yang awalnya adalah penggabungan konsep permanent agriculture dan kemudian berkembang menjadi permanent culture sebagai suatu metode yang sistematis dan filosofis. So, she said, permaculture people don't use bulldozers. So, this one does. And culture generally are the practices that support human occupation of the earth. And I first put it together way back in the Dark Ages, in 74 I think. Permaculture definition, conscious design of agriculturally productive ecosystems which have diversity, stability and resilience of natural ecosystems. There it is all written down for you. There's all sorts of definitions of permaculture.
Saya menjadi tertarik pada persimpangan antara arsitektur, ekologi, dan pertanian yang menurut saya sesuatu yang terkadang tidak ada hubungannya. Kadang-kadang saya bisa melihat hubungan antara keduanya, tetapi terkadang hanya dua hubungan dan tidak tiga. Dan kemudian saya bertemu dengan pria yang luar biasa, Bill Mollison, yang sebenarnya adalah seorang pengajar senior di Fakultas Psikologi di institusi lain. Tetapi bagi saya, ia tampaknya adalah seorang pemikir ekologis yang luar biasa. Dan saya benar-benar mengembangkan hubungan ini dengannya dan tergerak ke rumahnya. Dan kami mendiskusikan rencana saya untuk fokus ini pada tahun kedua kursus saya. Dan dia berkata, "Oh, itu sangat menarik. Kami mengatakan bagaimana dengan ide ini? Jika sebagian besar alam menghasilkan hutan sebagai sistem yang paling produktif dan berkelanjutan di sebagian besar permukaan bumi, mengapa pertanian kita tidak melihat setidaknya secara fungsional jika tidak secara fisik seperti hutan?" Dan saya berkata, itulah yang saya minati. Dan ini menjadi awal dari keterceburan saya secara total dengan Mollison sebagai mentor saya secara informal yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan akademik saya. Studi intensif ini mengarah pada manuskrip permakultur yang kemudian diterbitkan sebagai buku Permaculture One pada tahun 1978 dan merupakan titik awal permakultur sebagai konsep publik. Jadi, itu adalah sesuatu yang muncul di antara keduanya. Pada saat ada gelombang besar minat pada apa yang kami sebut sebagai solusi berkelanjutan hari ini. Sebelum istilah keberlanjutan benar-benar ada di dalam leksikon. Sebelum ada diskusi serius tentang perubahan iklim. Tetapi pada saat itu ada hal yang intens pada diskusi tentang batas pertumbuhan karena batas sumber daya yang dicirikan oleh krisis minyak dan batas lingkungan yang tercermin dalam polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi alam. Sehingga permakultur muncul dari apa yang saya sebut gelombang pertama gerakan lingkungan modern. Tidak hanya menjadi oposisi lingkungan hidup, tetapi memiliki banyak sisi positif. Tentang apa solusinya dan bahkan lebih dari itu, solusi apa yang harus diterapkan oleh mereka yang berada di atas. Tapi bagaimana cara kita agar keluar dan menciptakan dunia yang kita inginkan dan dunia yang berkelanjutan? Pada satu tingkat, permakultur berurusan dengan tumbuhan, hewan, bangunan, dan infrastruktur mencakup air, energi, dan komunikasi. Namun, permakultur bukanlah tentang unsur-unsur itu sendiri, melainkan tentang hubungan yang dapat kita ciptakan di antara unsur-unsur tersebut dengan cara kita menempatkannya dalam bentang alam. Desain permakultur mencoba untuk mengintegrasikan lahan dan manusia secara harmonis dalam hal penyediaan makanan, tempat tinggal, energi, dan kebutuhan materi atau non-materi secara berkelanjutan. Cara pendekatan ekologi yang baik untuk desain dan pengembangan komunitas ini memperhitungkan beberapa hal meliputi produksi makanan, struktur, teknologi, energi, sumber alam, landscape, flora, fauna, juga susunan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang sehat secara ekologis dan layak secara ekonomi, yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak mengeksploitasi atau mencemari, dan karenanya berkelanjutan dalam jangka panjang. Permakultur menggunakan kualitas yang melekat pada tanaman dan hewan, dikombinasikan dengan karakteristik alami lanskap dan struktur untuk menghasilkan sistem pendukung kehidupan desa maupun kota dengan menggunakan area praktis terkecil. Permakultur dapat diaplikasikan baik pada daerah pemukiman maupun lahan pertanian, baik untuk desain berskala kecil maupun besar. Fukuoka dalam bukunya The One Straw Revolution mungkin secara tidak langsung
telah menyatakan filosofi dasar permakultur dengan sangat baik. Singkatnya, ini adalah filosofi bekerja dengan alam, bukan melawan alam. Setiap teknik untuk melestarikan dan memulihkan bumi sudah banyak diketahui. Yang belum terbukti adalah bahwa bangsa atau sekelompok besar orang manapun telah siap untuk melakukan perubahan. Namun, jutaan orang biasa mulai melakukannya sendirian tanpa bantuan dari otoritas politik. Dimanapun kita tinggal, kita harus memulai melakukan sesuatu. Kita bisa mulai dulu dengan mengurangi konsumsi energi kita. Anda benar-benar dapat hidup dengan hanya 40% dari energi yang Anda gunakan sekarang. Tanpa mengorbankan apapun yang berharga, kita dapat menyesuaikan kembali rumah kita untuk efisiensi energi. Kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan dengan menggunakan transportasi umum dan berbagi dengan teman. Kita dapat menghemat air dari atap kita ke dalam tangki atau mendaur ulang grey water ke sistem toilet atau kebun. Kita juga dapat mulai mengambil bagian dalam produksi pangan. Ini tidak berarti bahwa kita semua harus menanam sayur sendiri, tetapi mungkin berarti kita akan membelinya langsung dari orang yang sudah menanam sayur secara bertanggung jawab. Bahkan, mungkin seseorang akan lebih tertarik mengorganisir kelompok pembeli petani di lingkungan sekitar daripada menanam sayur. Yang membuat permakultur sebagai rancangan sistem berbeda daripada yang lain terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek intelektualitas dan etika. Permakultur bisa mengajarkan kita untuk berpikir dengan hati dan merespon dengan pikiran. Salah satu ide besar permakultur adalah menggunakan alam sebagai panduan kita dan kita meniru pola alam dan pada gilirannya merancang ekosistem yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Salah satu pola besar yang dapat kita amati di dalam alam adalah bahwa alam tidak menghasilkan limbah. Tidak ada yang namanya pemborosan di alam, karena setiap output dari sesuatu barang digunakan secara bergiliran oleh barang lain yang terus menambah keragaman dan kompleksitas sistem. Sehingga gagasan untuk tidak menghasilkan limbah telah menjadi tema sentral dalam desain rumah dan pertanian permakultur itu sendiri. Sejak awal membangun pertanian, kami membuat keputusan untuk benar-benar keluar dari jaringan listrik umum dan bertujuan untuk memenuhi semua energi kami secara lokal dan berkelanjutan. Selama beberapa tahun kami hidup tanpa jaringan listrik umum. Saya merasa benar-benar menikmatinya. Tetapi baru-baru ini kami melakukan peningkatan ke sistem panel surya kecil. Di luar penggunaan energi, semua bangunan kami juga dirancang untuk menampilkan bahan terbarukan yang tersedia secara lokal, seperti rumah kami ini dan bangunan pertanian lainnya. Rumah benih di sini adalah contoh sempurna bangunan alam yang dibuat secara eksklusif dari bahan yang kami temukan di tanah kami, dari batu ke bambu dan tanah sampai kayu. Bahan-bahan ini berasal dari tanah kami dan mudah diperbarui. Air merupakan elemen terpenting di rumah pertanian manapun. Without water, you can't really do much of anything at all. And that's why when we picked our site and location, we really prioritized access to clean, potable water. Because of its importance, we felt the need to develop 3 different resources at least that each provide us with clean drinking water. Melalui permakultur, semua kebutuhan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.